Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra, NPM 2113051017. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Herman Tarigan MPD selaku dosen pembimbing satu saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR, sebagai dosen pembimbing dua saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Dwi Triyono MPD sebagai pembahas saya. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Pola Latihan Magnus Carlsen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur manggala atau KCM. Baik, langsung saja. Pola latihan Magnus Carlsen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur manggala atau KCM. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, yang dimaksud olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perkembangan olahraga Republik Indonesia tahun 2022. Catur adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang. Permainan ini dapat mengasah otak untuk berpikir. Permainan catur diprediksikan akan mampu mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan anak sejak dini. Media permainan catur mempunyai ciri-ciri ukuran papan 3x3 dan dapat dimainkan oleh dua orang pemain. Permainan catur, dalam pelaksanaannya setiap individu diberikan bidak sebanyak 3 buah yang seluruh bidaknya disusun secara horizontal pada awal dimulainya permainan. Permainannya dapat menjalankan bidak sebanyak 1 kali pada setiap kesempatan jalan. Individu tidak dapat menjalankan bidak ke titik yang sudah ditempatkan bidak. Ketika permainan catur dimainkan harus memindahkan bidak dalam bentuk horizontal dapat dicapai individu selama susunan secara horizontal, berbeda dengan posisi horizontal awal main. Itu membutuhkan konsentrasi perhatian di mana sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Permainan catur terdapat beberapa manfaat untuk meningkatkan konsentrasi secara antara lain meningkatkan konsentrasi daya ingat, menurunkan risiko pikun, belajar melatih strategi dan membaca cara berpikir orang lain. Dan model permainannya juga menarik dan pengaplikasiannya mudah dan murah. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dan dapat dimainkan kapan saja. Berdasarkan hasil pra-riset yang peneliti lakukan kepada atlet komunitas catur menggala atau KCM, didapat hasil bahwa beberapa atlet melakukan langkah terlalu terburu-buru sehingga terjadi kesalahan melangkah buah catur dan kurangnya variasi melakukan ending game dalam permainan akhir atau mat dalam permainan catur. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka mengakibatkan bahwa pola latihan Magnus Carlsen belum optimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa atlet melakukan langkah terlalu terburu-buru sehingga terjadi kesalahan melangkah buah catur.
dan kurangnya variasi melakukan ending game dalam permainan akhir. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan, maka dilakukan penelitian tentang pola latihan Magnus Carlsen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur menggala atau KCM. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti menemukan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Masalah secara umum taktik bermain yang sangat kurang saat bertanding. 2. Rendahnya konsep berpikir kreatif anak saat bertanding. 3. Pelatihan komunitas catur menggala atau KCM, pelatihnya masih menerapkan pelatihan konvensional. Pembatasan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut. 1. Peneliti membatasi ruang lingkup materi ini di dalamnya berisi pola latihan Magnus Carlsen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 2. Peneliti membatasi materi pada faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu: A. Apakah terdapat pengaruh pola latihan Magnus Carlsen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur menggala atau KCM? Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pola latihan Magnus Carlsen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur menggala atau KCM. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut. 1. Bagi atlet komunitas catur menggala atau KCM, untuk dijadikan pelajaran sehingga dapat melatih atlet dengan program latihan sesuai target yang ingin dicapai yang nantinya membuahkan kemampuan berpikir kreatif. 2. Bagi peneliti, yaitu sebagai media untuk menuangkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan sebagai langkah awal dalam memperoleh gelar S1. 3. Bagi program studi Penjas Epkip Universitas Lampung, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian mengenai manajemen pembinaan. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Subjek penelitian ini adalah pola latihan Magnus Carlsen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur menggala atau KCM. 2. Tempat penelitian ini adalah atlet komunitas catur menggala KCM. 3. Waktu penelitian ini adalah tahun 2024. Tinjauan pustaka. Permainan catur merupakan permainan di atas papan berisi 8x8 petak atau 64 petak. Ini berasal dari India sejak 500 Masehi, kemudian menyebar ke Persia dan masyarakat Arab. Catur adalah permainan pikiran yang dimainkan oleh dua orang. Pecatur adalah orang yang memainkan catur, baik dalam pertandingan 1 lawan 1 maupun 1 melawan banyak orang dalam keadaan informal. Sebelum bertanding, pecatur memilih biji catur yang akan ia mainkan. Terdapat dua warna yang membedakan bidak atau biji catur, yaitu hitam dan putih. Kreativitas. Menurut Guilford dalam Ali dan Ashori tahun 2006 menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri seorang kreatif. Lebih lanjut, ia mengemukakan dua cara berpikir, yaitu cara berpikir konvergen dan divergen. Cara berpikir konvergen adalah cara-cara individu dalam memikirkan sesuatu dengan berpandangan bahwa hanya ada sesuatu yang benar. Sedangkan cara berpikir divergen adalah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Di sini, Guilford dalam Munandar 1999
menekankan bahwa individu yang memiliki kemampuan berpikir kreatif akan lebih banyak memiliki cara-cara berpikir divergen daripada konvergen. Pola catur model Magnus Carlsen. Poin utama Carlsen adalah kemampuannya untuk menang dengan posisi yang sama atau sedikit menguntungkan. Ia menjadi juara dunia pada tahun 2013 berkat kemenangannya dalam dua posisi yang sama di akhir permainan pertandingan kejuaraan catur dunia versus Anand di China tahun 2013 permainan 5 dan 6. Ia mempertahankan gelarnya pada tahun 2016 melawan Kerjakin berkat kemenangannya di permainan 10 setelah permainan teknis yang panjang. Dalam kemenangannya atas Karuna di Jeram kejuaraan catur dunia tahun 2016 Naiman 2021. Penelitian yang relevan. Satu, penelitian Tanti Susiar ini tahun 2021 berjudul Gambaran Kreativitas Atlet Catur, studi kasus tentang kreativitas atlet catur. Dua, penelitian Edo Susanto tahun 2021 berjudul Pendekatan Analogi Permainan Catur, Samuel Glassfeld dalam lakon lawan caturnya Kenneth Sawyer Goodman. Tiga, penelitian Mi Ilasari tahun 2022 berjudul Implementasi Berpikir Tingkat Tinggi melalui konsep papan dan buah catur pada mata pelajaran informatika. Kerangka berpikir, pola latihan Magnus Carlsen, X, kemampuan berpikir kreatif atlet, Y. Kreatif berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Pada hakikatnya, berpikir kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. Sadirman, tahun 2016, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses, termasuk memahami masalah, membuat tebakan, dan hipotesis tentang masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Hariman, tahun 2017. Hipotesis, HI, ada pengaruh pola latihan Magnus Carlsen terhadap meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur menggala atau KCM. HO, tidak ada pengaruh pola latihan Magnus Carlsen terhadap meningkatnya kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur menggala atau KCM. Metodologi penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian metode eksperimen dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif menurut Ari Kunto 2010. Metode eksperimen merupakan salah satu cara untuk mengetahui hubungan sebab akibat di kedua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan tujuan mengeliminasi atau mengurangi faktor lainnya yang dapat mengganggu. Menurut Sugiono tahun 2019, populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kreativitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet komunitas catur menggala atau KCM sejumlah 28 orang. Adapun teknik penarikan sampel dengan menggunakan populasi karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pola latihan Magnus Carlsen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atlet komunitas catur menggala atau KCM. Penelitian ini memperoleh data dari responden. Sampel. Menurut Sugiono 2019, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Maka sampel dapat diambil dari sebuah populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan proporsi V sampling. Menurut Sugiono 2019,
Purposive sampling adalah teknik penelitian sampel dan pertimbangan tertentu. Kriteria dalam penentuan sampel ini menggunakan sampel jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel meliputi atlet komunitas catur menggala atau KCM sejumlah 28 orang. Desain penelitian. Menurut Sugiono 2019, desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar kegiatan yang akan dilaksanakan desain penelitian. Yang digunakan pada penelitian ini adalah pretest dan post-test desain. Desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakukan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan hasil sebelum diberi perlakuan. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Variabel penelitian. Menurut Sugiono 2019 bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini akan ditunjukkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas X, variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedents dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas menurut Sugiono 2019. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab pengaruhnya atau timbulnya variabel dependent. Terkait variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola latihan Magnus Carlsen. Variabel terikat Y. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sugiono 2019, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif. Tempat waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Tulang Bawang, khususnya pada atlet komunitas catur menggala atau KCM yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Waktu dalam penelitian dilakukan sampai dengan jumlah data tercukupi dan dimulai dari turunnya surat persetujuan penelitian dari Dekanat FKIP Universitas Lampung. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, suatu pola, kategori, dan tujuan uraian dasar. Pengujian data hasil pengukuran yang berhubungan dengan hasil penelitian bertujuan untuk membantu analisis agar menjadi lebih baik. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal, pre-test, dan tes akhir, post-test. Menghitung hasil tes awal, pre-test, dan tes akhir, post-test, dengan teknik analisa data UJT ataupun syarat dalam menggunakan UJT adalah Sugiono 2019. Uji prasyarat atau uji normalitas data. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak. Residual adalah selisih antara nilai variabel dependen Y dengan variabel dependen Y. Hasil analisis regresi Y. Model regresi dengan data residual terdistribusi secara normal adalah model regresi yang baik. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual, yaitu dengan menggunakan analisis grafik, normal V, V-plot, regresi, dan uji statistik, atau uji one sample, Kolmogorov, Smirnov dengan nilai probability 5%, berarti residual terdistribusi secara normal. Sugiono 2019. Uji prasyarat, uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas adalah sebuah kondisi di mana terjadi sebuah hubungan linier
yang sempurna antar beberapa atau seluruh variabel independen pada model regresi. Uji multikoliniaritas berfungsi untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel independennya. Model regresi yang baik adalah di mana tidak terjadi korelasi di antaranya variabel independen. Sugiono 2019. Uji prasyarat, uji heterokodetisitas. Uji heterokodetisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian yang dari residual satu pengamatan dan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi secara heterokodetisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokodetisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glasser dengan bantuan program SPSS IMB yang akan memperoleh nilai probabilitas yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikan alfa. Adapun pedoman yang digunakan dalam mengambil keputusan ialah jika nilai probabilitas signifikansinya 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokodetisitas dengan metode Glasser, Sugiono 2019. Uji hipotesis, uji T, dan koefisien determinasi. Uji statistik T digunakan untuk membuktikan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai T, hitung masing-masing variabel bebas dengan T tabel dengan derajat kesalahan 5%, menggunakan SPSS versi 20 Sugiono 2019. Uji T koefisien determinasi R-2 dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun jika nilai R-2 sebagai kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dan dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas menggunakan SPSS versi 20 Sugiono 2019. Baik, mungkin itu saja pemaparan menyampaikan proposal penelitian saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu adalah sebatas kemampuan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.